Hai hai, halo semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, ternyata udah Senin lagi ya. Selamat menjalani aktivitas kembali dan rutinitasnya seperti biasa. Jangan lupa, sesibuk apapun kalian scroll HP-nya, yuk kita kunjungi channelnya Cublak Suweng. Karena akan ada banyak kabar terbaru dan berita terbaru pastinya tentang politik di Indonesia hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Ting ting ting. Jangan lupa klik dulu yuk, subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng Channel punya kabar terbaru ini ya, dari dua partai yang resmi berkoalisi di Pilpres 2024. Ayo tebak-tebakan kira-kira siapa nih? Yap, betul sekali. Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB resmi menyatakan berkoalisi di Pilpres 2024 mendatang. Namun demikian, kedua partai tersebut belum mendeklarasikan siapa sosok capres dan cawapres yang akan diusung untuk tampil di Pilpres 2024. Jadi meskipun mereka berdua ini sudah berkoalisi ya, tapi belum langsung menunjuk untuk Pak Prabowo jadi presiden ataupun menunjuk siapa nih ya nama yang akan menjadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal kan mereka udah resmi berkoalisi ya. Kenapa nih? Apa alasan mereka ini belum mendeklarasikan siapa yang akan maju ke Pilpres 2024 capres cawapresnya ya? Nah, di sini Wakil Ketua Umum atau Waketum DPP PKB Jazilul Fawait mengungkapkan bahwa alasan koalisi ini belum mau untuk mendeklarasikan hal tersebut dalam waktu dekat adalah salah satunya menunggu adanya partai politik lain yang mau bergabung. Kata pria yang disapa Gus Jazil seusai menghadiri kegiatan Road to Election yang digelar di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022. Jadi di sini PKB maupun Gerindra belum menentukan cawapres dan capresnya karena masih ada parpol yang mau bergabung lagi untuk menguatkan posisi mereka ya, untuk berkoalisi lagi gitu ya. Nah, Wakil Ketua MPR itu pun menyampaikan bahwa sampai saat ini baik Gerindra maupun PKB masih terus melakukan komunikasi politik yang intens dengan parpol lainnya. Jadi siapa tahu ada yang mau bergabung lagi gitu ya. Dan yang pasti dia ini hanya memberikan sinyal jika ada parpol yang akan bergabung ke dalam koalisi itu. Namun Jazilul belum mau mengungkapkan identitas parpol tersebut. Bisa partai yang di parlemen ataupun di luar parlemen, semuanya masih running untuk dialog dan penjajakan, ujar Jazilul. Senada dengan Jazilul, di sini Ketua Umum dari Gerindra yaitu Prabowo Subianto menyebutkan bahwa dirinya ini belum mengumumkan dan belum ingin mengungkapkan waktu untuk deklarasi pasangan calon presiden dan capres di 2024 mendatang. Karena menurut Prabowo bahwa deklarasi itu tidak perlu dilakukan buru-buru. Saudara-saudara sekalian, deklarasi itu gampang, yang penting kita tuh menang. Menang untuk apa? Menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, ujar Prabowo di acara PKB Road to Election kemarin. Nah, sebelum memulai pidato ini, Prabowo itu sempat menyampaikan dua bait pantun yang isinya menyulut semangat ribuan kader PKB yang hadir memenuhi ruangan. Pak Sadikin beli buku di Kuitang, berkendaraan di Pelabuhan Ratu, cakep gitu ya. Jika ingin Indonesia sejahtera dan menang, Gerindra dan PKB harus terus bersatu, tutur Prabowo. Nah, dilanjut lagi nih pantun pertamanya oleh Pak Prabowo. Jalan-jalan mengelilingi samudra, perginya harus pagi-pagi, cakep. Telat gak nih cakepnya ya? Nah, genggamlah tangan Gerindra kemanapun PKB pergi. Nah, usai membacakan dua pantun tersebut, ribuan peserta bersorak menyebut Prabowo sebagai presiden. Nah, di sini sebenarnya walaupun belum dideklarasikan, tapi kita sudah tahu jawabannya ya, siapa yang akan maju capres di 2024 mendatang dari PKB dan Gerindra ini. Gimana nih menurut kalian? Tulis dong di kolom komentar. Nah, itu tadi adalah sambutan dari pihaknya Partai Gerindra ya, yang langsung disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah, sekarang balik nih
gantian PKB yang memberikan sambutan, dan tidak tanggung-tanggung ini ya. Sambutan ini langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai PKB sendiri, yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin. Nah, Caimin ini di dalam sambutannya menyampaikan 5 poin keputusan rapat koordinasi dan konsultasi internal partai dalam rangkaian pertemuan 3 hari terakhir. Jadi PKB menyampaikan sambutan tentang 5 poin janji-janji PKB untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu PKB berjanji akan memperjuangkan listrik gratis untuk orang miskin. Sudah dihitung ya anggarannya, yaitu 17,7 triliun rupiah per tahun, ucap Caimin di dalam acara PKB Road to Election tersebut ya kemarin ya. Nah, di sini Caimin menyebut bahwa ada 32 juta warga negara yang menjadi pelanggan listrik 450 watt, dan ini sudah dihitung dapat subsidi gratis 100%, kata Caimin. Itu janji pertama ya. Dan janji yang kedua adalah PKB bertekad agar persoalan pupuk diatasi secepat mungkin. Pupuk harus tersedia di depan mata petani secepatnya, dan petani dengan lahan setengah hektar harus dapat subsidi pupuk 100% dari negara. PKB harus bisa dan insya Allah bisa, ujar Caimin. Itu janji yang kedua. Berarti pertama listrik, kedua pupuk. Yang ketiga adalah PKB bertekad menurunkan harga BBM untuk sepeda motor dan angkutan umum. Kata Caimin, sudah menghitung anggaran yang dibutuhkan selama 1 tahun, yaitu 267 triliun. Ada duitnya kok, enggak masalah, ujar Caimin. Janji keempat, PKB akan memperjuangkan bantuan modal tanpa agunan untuk pengusaha muda. Caimin menyebut bonus demografi dari kaum muda akan mencapai puncak pada 2030. Sedangkan periode 2030 hingga 2038 sudah memasuki usia tua. Sehingga, kata Caimin, Indonesia hanya punya waktu 7 tahun saja untuk meningkatkan secara total energi kaum muda. Itulah sebabnya PKB akan memperjuangkan bantuan modal tanpa agunan tersebut. Usia muda itu yang jadi agunan, ujar Caimin. Gitu. Jadi ada target ya di sini ya, 7 tahun saja untuk bisa memberikan dan meningkatkan secara total energi kaum muda. Nah, itu janji keempat. Sekarang janji kelima. PKB akan berjuang untuk menaikkan dana pensiun purnawirawan TNI, kemudian Polri dan pejuang lainnya yang jadi pelayan bangsa. Caimin menyebut bahwa 5 poin tersebut adalah perjuangan paling pendek untuk 2024 yang harus dimulai PKB dari 2023. Itu adalah keputusan konsolidasi PKB beberapa hari ini, kata Caimin. 5 poin keputusan konsolidasi ini disampaikan Caimin di hadapan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang ikut hadir di dalam acara tersebut. Dan sejak Agustus, PKB dan Gerindra sudah menaikkan kerjasama politik untuk menghadapi pemilu 2024. Kalau kita mau, ini harus diperjuangkan dalam koalisi yang akan datang, kata Caimin kepada Prabowo. Wah, jadi di situ ada sambutan-sambutan dan juga ada janji-janji ya, 5 janji. Meskipun belum ada capres-cawapres, tapi mereka sudah memberikan 5 janji untuk rakyat Indonesia ke depan ya. Yang pertama listrik, yang kedua pupuk, yang ketiga BBM, yang keempat bantuan modal tanpa agunan, dan yang terakhir adalah menaikkan dana pensiun purnawirawan TNI, Polri, dan pejuang lainnya. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan jangan lupa untuk LKS like, comment, share ke teman-teman, dan selalu support channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.